Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Putriali, salah satu mahasiswi London School of Public Relations, Communication and Business Institute Jakarta, jurusan Public Relations angkatan 21. Di video ini saya akan memaparkan apa saja sih yang telah saya pahami selama 7 kali pertemuan mata kuliah Public Relations program. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu what is PR. PR adalah it's about reputations, what you say, what you do, and what the other says about you. Jadi PR inilah sebagai jembatan antara perusahaan dengan publiknya guna untuk menciptakan pesan-pesan yang menarik sehingga menciptakan citra dan reputasi yang baik kepada perusahaan. Selain itu kita harus mengetahui nih three key of definitions PR. Sebagai praktisi PR, kita harus membuat pertama yaitu project. Project ini adalah kegiatan tunggal PR di bidang komunikasi untuk bertujuan untuk menyampaikan pesan dan informasi, seperti mengadakan press conference. Dan kedua adalah program. Program ini adalah kegiatan PR yang memenuhi beberapa objektif dalam beberapa program, seperti employee relations, community relations. Nah, kalau misalnya employee relations bisa kita sebut sebagai family gathering yang bisa kita tahu sebelumnya. Dan juga ketiga adalah campaign. Campaign adalah kegiatan PR yang memenuhi suatu objektif dan memiliki tenggang waktu, biasanya seperti kampanye, terus CSR. Nah, kampanye inilah mungkin ada tenggang waktunya selama 1 tahun misalnya, seperti itu. Ketika kita mengetahui apa saja definisi PR, kita juga harus mengetahui perbedaan dari marketing, PR, dan juga advertising. Kita bisa contohkan, misalnya ini adalah satu barang ini adalah baru diproduksi. Ketika marketing melihat barang ini, mereka akan melakukan promosi seperti buy one get one. Ketika advertising melihat barang ini, mereka akan melakukan pengiklanan. Dan ketika PR melihat barang baru ini, mereka akan melakukan launching. Seperti itu perbedaannya, sangat signifikan kan? Dan setelah itu kita juga harus mengetahui nih, kita jangan lupa harus mengetahui 3 prinsipal dari PR. Seperti ini. Oke, jadi secara keseluruhan, PR itu memiliki fungsi utama, yaitu adalah fungsi sebagai jembatan yang tadi saya telah bicarakan, jembatan antara publik dan juga perusahaannya untuk mencapai suatu citra atau reputasi bagi perusahaan itu sendiri. Nah, oleh karena itu, seorang PR untuk mendapatkan reputasi baik itu mereka harus melakukan suatu PR program. Nah, PR program ini harus diikuti dengan langkah-langkah atau step-step atau yang kita sebut planning PR program. Pertama ada background, kedua ada objektif, ketiga ada target audience, keempat ada key message, kelima ada strategi, keenam ada tactics, ketujuh ada timeline and budget, dan terakhir ada evaluations. Background ini adalah menganalisa situasi yang berada di luar perusahaan dan juga di dalam perusahaan. Kita bisa melakukannya menganalisa SWOT. SWOT itu adalah strength, weakness, opportunity, dan juga threats. Nah, strength dan weakness merupakan dari bagian internal, dan opportunity dan threats itu merupakan bagian dari eksternal dari perusahaan. Setelah itu kita juga bisa menggunakan PES, yaitu terdiri dari political, E-nya itu adalah economic, S-nya itu adalah social, dan T-nya itu adalah teknologi. Setelah kita menganalisa situasi yang ada di perusahaan, maupun baik internal maupun eksternal, baru kita bisa menentukan objektifnya. Objektif ini adalah suatu hal yang akan dicapai dalam perusahaan program PR, dapat menggunakan SMART, yaitu SMART itu adalah S-nya itu adalah specific, M-nya adalah measurement, A-nya itu adalah achievable, R-nya itu adalah relatable, dan juga T-nya itu adalah time. Setelah kita mengetahui objektifnya, kita bisa nih menentukan key message-nya. Key message adalah pesan kunci untuk menuntun kita untuk tetap ada di jalur kita. Nah, pesan kunci ini tuh bisa dibuat berdasarkan awalnya itu di lantainya, permukaannya itu adalah fakta-fakta, pondasinya adalah kembangan dari fakta-fakta itu sendiri, dan baru bisa kita menentukan atapnya, yaitu main message-nya, seperti itu. Setelah itu kita bisa mengetahui nih audience-nya. Audience ini adalah sasaran yang akan kita tuju sesuai perencanaan kita. Kita bisa menentukannya melalui demografi, geografi, dan juga psikografi. Setelah itu kita bisa mengetahui nih strateginya. Nah, strategi ini apa sih? Salah satu langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk mencapai objektif. Nah, membuat gambaran dan penjelasan terkait tema keseluruhan kegiatan kita. Biasanya ini adalah di strategi ini kita hanya melakukan pendekatan secara umum, seperti itu. Nah, taktik. Nah, kalau di taktik ini lebih mendalam lagi, kita menjelaskan bagaimana kita mengimplementasikan dari strategi yang telah kita buat. Nah, misalnya seperti ini. Di strategi kita membuat social media campaign. Nah, di taktik
kita membuat sosial media campaign itu yang seperti apa sih? Kita menggunakan sosial media campaign yang apa aja? Instagram kah, Twitter, atau Facebook? Contoh, kita menggunakan Instagram. Di Instagram kita melakukan apa saja yang kita akan sebarkan informasinya, seperti itu. Konten-konten apa saja yang kita sebarkan di sosial media campaign di Instagram itu. Setelah itu baru deh kita bisa menentukan timeline dan budgetnya. Timeline ini adalah garis waktu atau batasan-batasan waktu dalam melakukan suatu program PR. Nah, misalnya kita melakukan program PR yaitu CSR. Nah, CSR ini kita melakukannya dalam jangka pendek atau jangka panjang. Misalnya kalau jangka pendek 1 tahun, jangka panjangnya 5 tahun, seperti itu. Dan budget. Nah, budgetnya ini adalah segala pengeluaran maupun pemasukan yang telah digunakan dalam program PR tersebut. Yang terakhir baru dievaluasi. Evaluasi ini adalah yang meninjau program PR yang telah kita buat apakah sudah berhasil, sesuai dengan objektif atau tidak. Nah, misalnya tadi di objektif kita melakukan smartnya itu adalah menginformasikan, melaunching barang. Terus kita melakukannya di sosial media campaign yaitu adalah Facebook. Nah, di Facebook itu mengharapkan 3.000 likes contohnya. Nah, apabila kita mendapatkan evaluasi ternyata tidak 3.000 likes, berarti itu adalah kita sebut campaign kita itu gagal atau program PR kita itu gagal. Seperti itu. Namun apabila lebih dari 3.000 berarti kita sukses, dan apabila sangat low banget berarti itu benar-benar fail, seperti itu. Di dalam kualitatif kita bisa mendapatkan informasi atau datanya itu berupa di buku, film, video, dan lain sebagainya. Nah, ini tiga cara untuk mendapatkan data informasi. Pertama yaitu in-depth interview atau wawancara mendalam. Prosesnya itu adalah memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil tatap muka dengan narasumber. Terus yang kedua adalah focus group, yaitu adalah membahas suatu permasalahan tertentu dalam suasana informal, yaitu dengan santai. Terus juga ada moderator dan pesertanya itu sekitar 8-12 orang. Selanjutnya yaitu adalah partisipan observations. Nah, observasi ini adalah melakukan pengamatan terhadap narasumber tersebut. Cuman pengamatan ini atau metodologi ini tuh sangat jarang sekali digunakan oleh para peneliti karena mungkin membutuhkan waktu yang lama juga dan membutuhkan dana yang cukup banyak daripada metodologi yang lainnya. Selanjutnya ada kuantitatif. Nah, kuantitatif itu adalah melakukan salah satu metodologi penelitian yang menarik sampling, yaitu samplingnya itu seperti responden atau para masyarakat yang menjawab kuesioner atau menjawab dari survei tersebut, sehingga dari sampling itu kita tarik kesimpulan, dan kesimpulan itulah yang dijadikan sebagai datanya. Nah, dalam metode penelitian ini para peneliti harus mempunyai basic, yaitu basic statistika yang cukup mumpuni untuk melakukan penelitian kuantitatif ini. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan apabila ada kesalahan kata dan bahasa, tolong dimaafkan. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.